Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut akan memberikan pendampingan psikologis pada anak atau korban kekerasan dari Daycare Wensen School di Depok. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menyebut akan memberikan pendampingan psikologis pada anak atau korban kekerasan dari Daycare Wensen School Depok. PLT Asdep Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA Atwirlani Ritonga menyampaikan pendampingan psikologis ini telah dimulai oleh Kemen PPPA sejak Kamis lalu. Adapun tahap pertama yang telah dilakukan adalah pendampingan psikologis asesmen awal pada korban. Hal ini terkait dengan pendampingan psikososial ya, untuk mulai dari pengobatan kita pastikan hingga pemulihan fisik dan psikis anak korban dan juga pendampingan psikologis bagi keluarga ini kita pastikan agar terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap keluarga dan anak korban, pada prinsipnya umumnya mungkin terlihat masih seperti biasa gitu ya, tapi kita harus menelusuri lagi, melakukan asesmen yang lebih mendalam apakah memang ada trauma. Terkait hasil asesmen awal tersebut, pihaknya menuturkan pada umumnya kondisi korban terlihat masih seperti biasa atau normal. Namun korban memerlukan support tertentu demi tumbuh kembang anak. Ia pun menyatakan Kemen PPPA akan mendampingi dan memperdalam psikis dari anak tersebut. Apakah ada kemungkinan terjadi depresi ataupun tidak? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan menghadirkan sisi ahli ataupun pemeriksaan visum yang bisa mendukung proses penyidikan untuk bisa lebih cepat. Agnes Valentina Krista, Wahyu Santiko, BTV, Jakarta. Untuk mengetahui apakah pihak keluarga korban sempat menaruh kecurigaan atau melihat ada kejanggalan di Daycare Wensen School, kita sudah terhubung dengan Anindita Arsa, kuasa hukum keluarga korban. Selamat sore Mbak Anindita, sebelumnya kami turut berempati atas kejadian yang menimpa klien Anda. Dan Mbak Anindita, sebenarnya sudah berapa lama pihak keluarga ini menitipkan buah hatinya di Wensen Daycare School ini? Oke, mungkin tadi saya dari tim advokasi dan di mana sejauh ini yang saya dapatkan informasinya sejauh ini sudah 3 bulan ya dari pihak korban menitipkan buah hatinya di daycare tersebut. Nah, dari riset orang tua, apakah sempat ada informasi ketika orang tua ingin menitipkan di sana, memang mendapatkan kurikulum mungkin atau penanganan seperti apa yang akan dilakukan oleh daycare ini kepada anak-anak mereka? Apakah sudah mendapatkan informasi itu sebelum menitipkan anaknya? Oke, terkait hal tersebut mungkin di sini saya juga belum mendapatkan informasi ya apakah memang ada kurikulum khusus atau apapun, tapi memang yang saya dengar dari mereka dari awal pun mereka ketika menitipkan anaknya butuh untuk meminta ada pemantauan juga gitu, mungkin dari CCTV dan lainnya gitu, tapi dari pihak daycare memang bilang kami tidak ada pemantauan dalam bentuk CCTV gitu, tapi ya mereka dengan kepercayaannya tetap menitipkan anak-anaknya gitu di situ karena memang sudah saat itu percaya gitu sama daycare itu sendiri gitu. Tapi sebelumnya memang kita sempat dari pihak korban dia pengen gitu sebenarnya ada monitoring gitu saat menitipkan bayinya gitu. Baik, artinya memang keinginan itu sempat disampaikan ya. Tapi katanya informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata guru-guru di sana juga sempat mendapatkan intimidasi dari pelaku. Apakah intimidasi ini bentuknya seperti apa, Mbak Anindita? Untuk intimidasi sendiri, mungkin saya juga belum terlalu mendapatkan informasinya ya kalau pasca videonya viral seperti ini gitu. Cuman memang dari laporan saksi kemarin mereka menyatakan bahwa tindakan dari tersangka saat mereka dalam satu rekan di sana memang kurang pantas gitu. Dari contohnya dari sisi pemberian gaji juga mereka digaji cukup tidak layak, seminggu kalau nggak salah 250.000 dari kesaksian mereka. Juga di saat mereka bekerja juga mereka dikasih pekerjaan yang di luar dari tupoksinya, seperti mereka harus membantu tersangka dalam hal lainnya seperti mencuci gordeng atau mencuci baju bayi dan hal-hal lainnya gitu sih sebenarnya sejauh ini yang saya dapatkan. Ada juga kah informasi yang Mbak Anindita dapatkan mengenai bahwa ternyata intimidasi ini dilakukan atau perlakuan semena-mena ini dilakukan karena pemilik daycare ini memiliki keluarga atau kerabat yang merupakan anggota DPR sehingga ada backingannya. Benarkah informasi ini, Mbak?
Oke, kalau untuk intimidasi yang terjadi saat mungkin sebelum video ini viral, mungkin saya kurang tahu ya. Tapi kalau untuk saat video ini viral, memang tidak dapat dipungkiri ya beliau merupakan kerabat dari salah satu anggota dewan juga yang mungkin sudah tersebar juga ya informasinya. Dan itu yang justru menjadi tugas dari kami gitu di sini sebagai tim advokasi bersama Kemen PPA juga bersama KPAI untuk bersama-sama gitu mengawal kasus ini agar kita menghindari dan melakukan langkah preventif gitu karena khawatirnya ada kekuasaan yang digunakan dari pihak lawan itu sendiri seperti itu. Baik, kalau dari Mbak Anindita saat ini informasi yang Mbak Anindita dapatkan total sudah berapa korban Mbak? Dan untuk laporan, informasi terakhir yang kami dapatkan ada 2 laporan, tapi adakah keluarga lain yang juga ikut melapor kepada polisi? Oke, jadi sebenarnya sejauh ini yang kami dapatkan memang 2 laporan, Kak. Oleh karena itu juga saya menjadi tim advokasi dari keduanya. Tapi memang tidak dapat dipungkiri ya, akan ada korban lainnya gitu. Cuman kan memang mereka yang mereka pastikan para orang tua ini masih dalam bentuk kecurigaan gitu. Sama seperti awalnya dari korban MKZ dan AMW juga awalnya mereka merasa anaknya ada yang salah dari fisiknya ya, tiba-tiba memar, tiba-tiba ada luka gitu. Tapi mereka tidak merasa tidak memiliki bukti saat itu, jadi tidak memiliki kecurigaan gitu sampai akhirnya ketika melakukan pengecekan ke kedokteran ke pihak dokter gitu ditemukan bahwa luka-luka ini bukan karena demam tapi ditimbulkan oleh beban gitu atau oleh suatu benda lah gitu. Jadi itu yang akhirnya mereka mendalami lebih lanjut mengapa anaknya bisa seperti itu. Nah mungkin untuk orang tua lainnya itu yang mereka merasa masih ini di tahap kecurigaan, tapi karena video ini viral mereka juga jadi curiga apakah benar anak-anaknya juga dianiaya seperti 2 korban lainnya gitu. Yang mereka harapkan mungkin mereka juga bisa mendapatkan bukti dulu kali ya gitu. Jadi itu yang membuat mereka juga tidak melapor gitu. Baik, kalau untuk klien Anda Mbak Anindita, apakah bukti yang hanya diserahkan ini hanya bukti CCTV atau mungkin juga ada bukti luka-luka dari yang dialami oleh anak-anak korban dan semuanya bisa dijelaskan luka lebam yang dialami oleh korban ini seperti apa Mbak? Ya, memang untuk saat ini juga bukti yang diserahkan kalau dari pihak korban salah satunya juga ada bukti memar-memarnya ya dalam bentuk foto gitu memar dan juga luka seperti ada kita nggak bisa sebut ya bendanya seperti apa gitu. Cuman sempat kita berpikir seperti gunting gitu. Cuman itu juga masih kita menghargai proses hukum yang ada ya. Nanti biar pihak penyidik gitu yang mendalami lukanya itu disebabkan karena apa dan memang sejauh ini memar dan juga luka yang seperti ada benda tajam gitu. Baik, saat ini kan polisi sudah menetapkan tersangka adalah pemilik daycare ini. Lantas langkah hukum berikutnya yang Anda ambil apa Mbak Anindita? Ya, seperti yang selalu saya sampaikan ya, tersangka bukanlah selesai gitu. Kita belum berakhir, masih akan banyak ya prosesnya. Oleh karena itu sekarang lagi tahap pemeriksaan juga. Tadi kemarin udah ada pemeriksaan dari kalau nggak salah sekitar 4 sampai 5 saksi. Hari ini juga tadi pagi sebenarnya kita para saksi dan juga korban dengan inisial ayahnya AMW juga harusnya diperiksa, cuman dilakukan pengunduran ya karena katanya dari pihak tahanan katanya sakit gitu. Jadi malam ini rencananya akan diperiksa kembali. Jadi nanti saya akan dampingi juga. Jadi saat ini memang lagi di tahap pemeriksaan dan untuk lainnya harapannya mungkin dari pihak penyidik juga bisa segera gitu melakukan penyitaan CCTV gitu dan melakukan proses pemeriksaan dari bukti-bukti yang sudah diserahkan gitu ataupun bukti yang sudah diterima. Baik, kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Anindita Arsa selaku kuasa hukum keluarga korban. Sehat selalu dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore Mbak Anindita.